Oi semuanya, jadi di video kali ini gua pengen ngebandingin stabilisasi dari iPhone 14. Ini adalah iPhone yang baru keluar tahun ini dan fitur yang diandalkan salah satunya adalah stabilisasinya. Gua pengen ngebandingin dengan GoPro Hero 8. Ini tuh kamera 5 generasi lalu ya. Berapa ya sih? Kalau sekarang itu yang terbaru itu adalah GoPro Hero 11 dan ini GoPro Hero 8. Jadi ya ini ada 4 generasi sebelumnya dan ini adalah teknologi lama termasuknya. Kalau dulu ini stabilisasinya paling bagus, coba gimana nih kalau dibandingin dengan iPhone, apakah bisa mendekati untuk stabilisasinya? Gue penasaran juga sih hasilnya kayak gimana. Nah sekarang kita bandingin stabilisasi dari kamera GoPro dan juga iPhone. Ini side by side. Wah hujan beb. Ini adalah stabilisasi. Kalau kafe aja hujan. Sekarang gua mau ngetes nih stabilisasinya segimana. Sekarang kita lari sedikit ya, oke? Ini adalah stabilisasi kamera depan bandingin dengan GoPro. Lebih bagus mana? Tapi gua pikir ya dari teknologi ya bagusan GoPro sih. Soalnya ini kan action cam. Ini gua gerak-gerakin dua-duanya. Nah, lebih bagus mana menurut kalian? GoPro atau iPhone 14? Aduh, capek anjir ngetes ginian. Sekarang kita pindah ke kamera belakang. Nah, ini adalah hasil kamera belakang. Sama-sama wide, tapi kalau untuk iPhone itu wide-nya udah ada lens correction ya. Jadi kelihatannya itu nggak cembung atau nggak cekung. Tapi untuk GoPro ini masih kelihatan wide-nya itu. Nah, kita tes untuk HDR-nya. Untuk di iPhone ini cukup bisa memberikan warna yang detail ya. Ini backlight juga masih oke. Tapi kalau untuk di GoPro udah ini nggak bisa banget, nggak bisa diandelin banget. Soalnya aperture dari si GoPro ini lebih tinggi ya, nggak bisa rendah gitu. Kalau yang iPhone ini rendah, dia sampai 2 koma gitu ya. Nah sekarang kita bandingin stabilisasinya seperti apa. Kita lari sedikit. Nah, menurut kalian gimana hasilnya? Coba komentar di bawah. Capek anjir. Menurut gua GoPro menang sih secara teknologi stabilisasi. Sekarang kita putar. Kalau di malam hari, kamera iPhone 14 cukup bisa menghasilkan gambar yang ini ya terang ya gitu. Tapi yang dipermasalahkan di sini adalah lens flare-nya. Kalian bisa lihat lampu-lampu yang ada di situ. Itu benar-benar mantulin cahaya, udah kayak kamera pecah gitu. Kalau misalkan kamera kalian pecah, nah kayak gini ini ya hasilnya. Tapi kalau untuk GoPro karena coatingan lensanya itu bagus, apalagi ini action cam dan misalkan dibawa ke dalam air, ya itu kualitasnya nggak akan menurun gitu ya untuk ininya pandangannya. Jadi lebih bagus aja gitu menurut gua. Ya harusnya ini Apple bisa memberikan solusi nih. Soalnya masalah kayak gini tuh nggak di iPhone 14 aja, di iPhone sebelumnya masih belum tereduksi juga ini masalah kayak ini. Jadi nggak ada teknologi apa yang bisa memperbagus ini lensanya gitu, dikasih apa gitu. Ini mah yakin ini masalahnya di lensanya ini jelek. Nah untuk hasil stabilisasi menurut gue ini udah lebih dari cukup. Apalagi ini kan kamera handphone gitu. Jadi udah bagus banget. Jadi kita nggak perlu bawa gimbal, nggak perlu ribet-ribet lagi buat nstabilin. Jadi AI-nya aja yang bekerja. Apalagi prosesor si iPhone ini udah cukup kenceng buat ngehandle seluruh stabilisasi. Sama kayak GoPro sih. Ini padahal GoPro 2 tahun lalu loh. Jadi ini adalah hasil dari kamera iPhone 14 yang pakai active mode. Jadi misalkan kalian lihat, kita nggak perlu lagi bawa gimbal atau nyetabilin secara teknik gitu ya. Ini tinggal AI prosesor aja ini yang bekerja menstabilkan gambar. Ini udah cukup ngebantu sih menurut gua. Dan menggunakan metode ini untuk stabilisasi, dia itu mengandalkan gyroscope data dan juga lens ini ya,
optical lens gitu. Jadi mereka itu bekerja sama buat menstabilkan, dan seperti ini misalkan dapat hasil seperti itu ya prosesornya itu harus kencang buat memproses datanya. Ini adalah hasil dari GoPro. Terlihat banget GoPro itu udah stabil. Cuman goyangannya itu masih terasa. Kalau untuk di GoPro ini bisa direduksi lagi untuk getarannya pakai software. Ini ya, ada satu software gue lupa, gue udah pernah nge-review softwarenya. Tapi ini udah cukup bagus ini. Apalagi yang iPhone itu termasuk yang ini ya, dibus gitu untuk stabilisasinya. Kalau di GoPro sih ada ini sih, ada tingkatannya. Jadi lu pengen pakai Hyper Smooth 1, 2 atau yang paling gede itu kalau di GoPro Hero 8 itu boost. Kalau misalkan di GoPro lain apalagi itu ya, itu teknologinya udah paling baru. Dia juga bisa menstabilkan horizontal locknya. Kalau di iPhone ini masih belum bisa buat stabilisasi 1, 2, 3. Oke, thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Coba kalian komentar gimana stabilisasinya.